Yang kedua, bagaimana kita jaga omongan kita? Jangan banyak bicara. Jangan bawel. Pengkhotbah 6 ayat 11. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Makin banyak ngomong, makin banyak kata sia-sia. Ingat tadi Yesus berkata bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata sia-sia di hari penghakiman. Jangan banyak ngomong. Kalau nggak perlu nggak usah ngomong. Ngomong yang penting-penting. Gak penting nggak usah diomongin. Kalau kebanyakan ngomong, akhirnya yang diomongin tuh sia-sia, gak guna. Saran saya nih ibu-ibu, jangan suka nongkrong-nongkrong yang gak penting. Antar anak sekolah, pulang nongkrong di kafe. Paling yang bagus omongannya tuh yang berguna tuh 30 menit pertama. Maksimal sejam lah. Tapi selebihnya pasti udah ngomongannya kemana-mana. Makanya kita kalau meeting, itu paling lama, paling efektif itu 1 jam. Dipadatin dalam 1 jam, lebih dari 1 jam. Terlalu banyak hal sia-sia yang kita bicarakan, buang waktu. Jangan nongkrong-nongkrong yang gak penting, karena dengan begitu kita memberi ruang untuk ngomong yang sia-sia lebih banyak. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Orang yang berakal budi, orang yang cerdas, orang yang bijak itu bisa nahan mulut. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Kalau kebanyakan ngomong banyak salah, mendingan jangan banyak omong. Orang yang cerdas itu bisa membedakan apa yang perlu dibicarakan, apa yang perlu ditahan. Saran saya, jangan curhat sama orang yang banyak ngomong. Karena tipe orang yang banyak ngomong itu nggak bisa nyimpen rahasia. Dia nggak bisa nyimpen untuk dirinya sendiri. Harus ditumpahin gitu. Wah, yang kayak gini nggak bisa dipercaya. Amsal 14 ayat 23 berkata begini. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Kalau orang tuh kerja, jerih payah, itu pasti ada keuntungan, ada hasil. Tapi kalau ngomong doang, gak ada hasilnya, yang ada miskin, kata firman Tuhan gitu, mendatangkan kekurangan. Tadi peribahasa kata tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang banyak bicara itu sedikit bekerja. Coba perhatikan, orang tuh kalau fokus, konsentrasi, berpikir, dia gak bisa ngomong, dia pasti diam. Ketika kita diam, ketika kita merenung, kita berpikir, di situ ide-ide akan mengalir. Tapi kalau kita ngomong terus, kekreativitasan macet. Tuhan juga tidak bisa bicara sama kita. Makanya saya senang menyendiri. Tenang, tempat sepi. Gak usah ngomong sama siapa-siapa, ngomong sama Tuhan aja dan dengerin Tuhan bicara. Itu indahnya luar biasa. Orang yang banyak ngomong pasti sedikit bekerja. Mana bisa kerja kalau ngomong terus? Selain Anda sales, jualan, ya harus ngomong ya, kerjaannya ngomong. Harus nawarin, dibeli Ci, dibeli Bu, dibeli gitu ya. Apalagi jualan di pasar, harus rame, harus nawarin. Tapi waktu mikir kan diem. Kalau masak ngomong terus, maunya nuang garam yang kita tuang gula. Saya kalau sama suami tuh senangnya gini. Kalau kita berdua lagi ngerenungin firman, Jojo diam, saya diam. Jadi masing-masing tenggelam gitu. Masing-masing fokus. Bayangin ya, saya pengen diem, misalnya punya suami yang bawel gitu. Aduh, ribet. Dari dulu memang kurang suka yang cerewet gitu ya. Mari belajar yuk bicara. Karena dari banyak bicara, banyak pelanggaran kata firman Tuhan.